dagang di sini? Berapa detik? Tahun 2000 di sini. Kiosnya udah milik pribadi. Masih nyicil? Nyicil apa udah lunas? Berapa sebulan, ha? sebulan, setahun 16 juta. Hah? Setahun 16. 16 juta. Iya. Tapi sudah lunas. Belum, ini ngontrak. Oh, ngontrak sama yang punya kios. Iya. Kontrak. Nah, bupatinya ganteng. Oh, sama yang tuh. Bupatinya ganteng. Pasarnya harus ganteng. Ya. Pasar tuh biasanya yang punya kiosnya menyewakan lagi. Pak, Bapak. Oh. Daging, berapa daging? Daging 135 loh, Bapak. Tuh, daging mana? Berapa kilo ini? Daging penuh lalat. Ya, udah Daging siang, mana? Pak, ya. Kita Berapa udah bisa sekilo? 140. 140. Beli ini segini, berapa? Bapak, kita tinggal dulu ya, Pak. Daging penuh lalat. Pak, bener. Pak, perhatikan, Pak. Pak, tahu, Pak. Berapa? 3 kilo lebih seperempat, Pak. Berapa? 3 kilo lebih seperempat 10 kiloin. 10 kilo ini. Oke, siapa? Ada 10 kilo. Ini semuanya sama nggak jenisnya? Sama, Pak, sama. Udah sok ituin semuanya. Oke. Ada yang ambil lagi apa ada? Jangan mandi nggak deh. Siap. Nanti dagingnya di kilo dibagi setengah kiloan, kasihin ke tukang sampah. Oh iya, siap. Yang tadi bersihin. Kasih 10 kantong dari 20 kantong. 20 kantong ya, Pak ya? Ya, oke. Udah berarti kalau 10 kilo 1 juta 400. 400 ya, Pak. Nih, nanti bagiin ke tukang sampah ya. Oke, siap, Pak. Ya, Pak. Pak. Kasihan. Oh, tadi tukang sampahnya nggak digaji itu gimana? Potong tadi. Hah? Nggak ada. Pak, tadi kata tukang sampahnya nggak digaji itu gimana? Anggaran kemarin baru turun, Pak, Januari. Oh, katanya 3 tahun, nggak bukan 3 tahun. Telat aja 3 tahun. Oh, enggak, Pak. 3 bulan. 3 bulan baru turun. Gajinya berapa sebulan? Salah, itu salah Pak Bupati. Gajinya sebulan berapa? Nah, sekarang berdasarkan ijazah, Pak. Heeh. Jadi tadinya 18-20, Pak. Ah. 1 juta udah harus 20. Ah. Sekarang jadi tergantung kalau SD berapa, SMP berapa. Itu aturan dari mana gaji tukang sampah didasarkan ijazah? Nah, kemarin, Pak, baru kemarin, Pak. Pak, benerin Pak Bupati. Siap, iya. Kalau yang tukang sapu, tukang sampah, tukang mikul, jangan diukur ijazah. Ngangkat sampah, ijazah SMA sama SD produksinya sama. SD berapa? Bisa jadi yang SD lebih rajin. 2 juta, Pak. SD 2 juta, SMP? Sama. Terus SMA 26. Wah, Rata aja, Pak. rata aja. Karena itu kategorinya kecuali kan kalau tingkatan itu kayak jabatan eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kalau tukang nyapu mah sama aja. Kerja keras, Pak. Nah, kemudian memang sudah tidak sebanding dengan UMK-nya. UMK Bekasi 5, berapa? 5,6. 5,6 juta. Tukang sampah masih 2,6. Emang kasihan, Pak. Usul dong Pak Bupati taikin. Ngomong. Ya nanti kita taikin. Nanti nitip daging buat tukang sampah ya. Salaman. Bapak punten makan Andi tadi, Pak. Wah, Biar kuat. ke tempat ikan, Pak. Kamu apa? Ngamen. Iya. Coba saya denger nyanyinya bisa nggak? Sok. Ayo denger nyanyinya bisa nggak? Ayo. Ayo denger nyanyinya bisa nggak? Ayo. Nyanyi. Nyanyi apa? Sok. Iya. Aku juga. Nggak bisa. Jawa. Kamu orang mana? Orang Bekasi sini. Asli? Iya asli. Wow, kenal nggak sama Ntar dong nyanyi dulu. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ah. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku. Nangis lagi. Nangis. Tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapmu.
tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Ayo 1, 2, 3. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Keyakinanku, bintang yang bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Oke. Dari Pasar Babelan melaporkan Kakek ini sehat selalu. Bapak. Pastikan. Bupatinya bagus nih, bupatinya keren. Makasih. Weh, dagang naon abah? Dagang naon? Oh, betul, sabaraha hijina? Am. Jangan ambil gitu Bu. Gopan. Saya bapak. Ya, beli beli. Ya. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Pak, di kanan Pak. Ya, Kenapa kasih ikan jalan. kenapa? Pak Dede. Mahal Pak, mahal. Mahal Dede. Yo. Nah, kasih. Ayo. Ayo Dede. Ayo Dede, makasih ya. Makasih jalan. Ayo kasih jalan. Jangan balapan. Ada yang ambil. Di sini sama foto. Kamu kenapa teriak-teriak ikan? Masalah ikan kenapa? Ikannya kenapa? Mahal Pak. Mahal, iya ikan laut ya mahal. Mahal Pak, belanjanya. Oh, belanjanya mahal tapi kan jualnya juga mahal. Jual standar Pak. Oh. Iya. Ikan Harga apa? juga pada ngeluh Pak. Melunya kenapa? Karena ikan kembung jualnya aja 45.000. Ikan kembung, Jualnya 45.000. Iya. terus belinya? Belinya dari sana udah 40.000. Jadi cuma kebagian 5.000. Tapi kan kalau sehari ngejual sekintal 500.000. Itu juga jual 45 pada ngeluh. Kadang kebanyakan Ikan kembung mana? udah habis Pak. Ini kan apa? Nih, Pak Bupati mau beli ikan patin. Ini kan apa ini? Patin. Patin. Patin mana? Patin tawar dia Pak. Sekilo berapa? Sekilo 25. Oh, beli 10 kilo. Nggak ada lagi Pak. Ya udah 5 kilo beli. Nah, ikan tuh. Nah, saya beli ikannya. Nah, tambah nih, beli ikan kembung tuh. Ya, udah wis, kebagiin saya. Ya, wis. Ya. Pak, makasih Pak. Tuh ikannya tuh. Bupati beli aja, Bupati. Nanti Bupati beli. Ini sampah lagi. Wah, ini mah. Ya.
Ya, alhamdulillah. Pak, putar. Balik nih. Ya, berbagai problem di Jawa Barat tuh hal-hal sederhana ya. Kurangnya komunikasi, kurangnya pemimpin yang peka, tidak mau turun ke bawah. Ya, masalah pasar, masalah pembongkaran bangunan yang barusan dilakukan itu karena memang tidak ada menginisiasi ya. Terus kemudian yang berikutnya juga memang sekarang ini agak parah ya. Seharusnya kan kepala desa tuh ngerti fungsi dan perannya. Dia tuh ngurus sampah, dia ngurus penataan bangunan di lingkungan, menyelesaikan berbagai problem ya. Sekarang ya memang banyak para kepala desa dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan, hanya sekedar formal aja, ada kantor desa, ada kegiatan, ada anggaran, kemudian di SPJ-kan. Ini otokritik yang harus segera dibangun ke depannya. Fakta kepala desa yang seperti digabus tadi adalah fakta bagaimana dia tidak mengerti apa tugas dan fungsinya dia sebagai kepala desa. Sebenarnya pekerjaan tadi itu bukan pekerjaan saya, itu bisa dikerjakan oleh kepala desa, dan kepala desa bisa melakukan teguran kepada warga ketika ada bangunan-bangunan yang dibangun bukan peruntukannya. Zaman dulu kepala desa itu ngerti tata ruang, meski nggak sekolah, hanya sekarang banyak kepala desa yang nggak ngerti tata ruang ya. Dan selanjutnya saya tidak ingin membiarkan berbagai problem ini terjadi, sehingga saya akan berjalan menuju Mabes TNI Angkatan Darat untuk membuat kerjasama pembangunan di Jawa Barat dengan Mabes TNI Angkatan Darat, termasuk normalisasi sungai, membenahi pasar, membangun sekolah, membangun jalan, kemudian juga mencari sumber-sumber air bersih yang bisa dialirkan ke warga, mengembangkan ketahanan pangan. Banyak sekali, mohon doanya kita dalam perjalanan. Namanya juga duda. Jadi kudu gitu lah. Iya gitu, siap. Ya. Pak, siap. Gubernur. Woi. Bintang ya. Hah? Iya. Ada bintangnya. Ya. Ada bintangnya. Siap. Pak Direktur, saya Pak pribadi Ya, Pak. Pupuk Indonesia. Oh iya, terima kasih. Pupuk Indonesia. Biar dikasih lihat ini dengan Pupuk Indonesia Siap di Jawa dong. Barat. Sering, saya dulu komisi 4 kan. Oh. Pupuk. Kita barusan di ini Pak, Kali Bekasi, bongkarin Ya. daerah-daerah sungai, dibantu oleh Polsek, Koramil. Iya Pak, Udah. kita senang lah gitu. Terus, soalnya kan kalau gini, sekarang tuh kalau tindakan tuh, kalau terlalu lama prosedur tuh lama. Makanya misalnya tempat disegel, dan nanti pas musim kemarau Pak, nggak ada lagi respon publik yang mendukung gerakan. Karena hari ini misalnya kenapa sih gerakan saya didukung? Orang lagi merasakan. Makanya saya udah bongkar aja. Udah kalau memang itu bangunannya, tanahnya milik negara, bangunannya dia bongkar aja udah. Ya, ini kan kayak begini Pak, momentumnya kan kita sudah mulai lahan udah oke, masyarakat sudah oke. Kalau prosedur Pak, baru maju. Lama Pak. Ini kan kita ini dulu aja. Oh iya, apalagi kalau di pemerintah harus bikin perencanaan, Oh. RKA, BPA, Itu. pembahasan dengan DPR. Betul. Itu tulus Pak. Wah. Nggak, pas udah selesai pensiun. Mohon izin Pak, ada Pak Oh, dari PTPN Pak. Pak, Siap. aduh, apa kabar? Ya. Nuhun Pak. Ya, Pak. Pak, apa Ya, kabar? Pak. Alhamdulillah. Siap. Aduh, akhirnya ketemu dengan Ya, Pak. beliau. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini makin kenceng kita ini udah ini Oh iya Pak. timnya ini. Kemarin juga saya minta PTPN yang daerahnya kosong daripada dikuasain warga, udah deh oleh Pemprov dikerjasamakan dengan warga. Misalnya gini, PTPN nanam karetnya jenis apa? Biar kita yang beli nggak apa-apa. Nah,
Loh, kemudian warga di situ nanam padi huma Ya. sambil ngurus karet. Nanti karetnya udah gede, kita serahin ke PTPN lagi. Dicoba. Tapi Pak, kenyataan di lapangannya, ya bukannya kita sombong Pak, kalau kita bisa dampingi baru jalan Pak. Iya. Kita ikut. Iya, kalau mau, pakainya kan tanda tangan. Ya, waktu awal tuh Pak, kaci benda. Beliau masih Saya ngomong Pak, gini gitu. Dia ngomongnya begini Pak. Oh. Nanti gimana? Dia gitu. Sekarang setelah udah mulai panen dia, jangan tinggalkan kami. Kabur saya bilang gitu. Tapi ya proses lah. Saat datang ditakuti, saat pergi ditangisi. Nggak bisa pergi, Itulah Pak. Bapak Maruli Simanjuntak. Aduh, tapi seru lah. Kita semakin mengerti celahnya. Pak. Iya, siap. Kita lagi mau ngajak teman-teman. Saya bilang mungkin ini tidak ada di sekolah ekonomi. Tidak ada. Karena selama ini saya bilangin Pak, semua pengusaha besar itu udah bilang bahwa pangan itu adalah bisnis yang tidak ada matinya. Iya. Makanya hampir semua punya lahan, ngambil ke sana, ngambil ke sini, HGU kan Pak. Iya. Tapi hampir tidak ada yang pernah mampu eksekusi dengan baik. Iya. Saya coba pelajari Pak, apa kira-kira? Saya lihat terakhir-terakhirnya itu masyarakat itu tidak dibuat hidup layak. Persis. Karena dia hitungannya bisnis. Kamu kulit tanah, kulit kebun, berarti uang kamu segini. Itu ya nggak masuk lah dia. Kalau secara psikologisnya katanya tumbuhan itu makhluk hidup. Ya. Kalau yang nanamnya sambil dongkol, Oh, nggak bisa, Pak. Harus hidup. wah kalau dengan beliau ngomong begitu langsung benar lagi. Iya kan? Nah, yang keduanya itu lagi lah. Karena uangnya kurang, dia kemana-mana. Iya. Mendingan tipis di situ Pak. Tapi kita main kuantitas kalau mau ngomong Iya, bisnis gitu. betul. Makanya saya nggak pernah mau sendiri. Beliau kasih 1000 hektar Pak. Saya bagi Pak angkatan. Siap. Kalau kita mau 1000 hektar sendiri Pak. Iya. Bandar Pak saya Pak. Oh, luas. 1000 hektar. Cuma saya bilang sama Bang Joko, Bang, Iya. kalau kita berduit ngobrol sama nggak berduit nggak nyambung nanti. Saya bilang harus harus sama-sama. Jadi kita bagi 5 kelompok Pak ini. Siap. Kalau misalnya sendiri pun Iya. 1000 kita hektar. udah makin nemu soal ini Pak. Dulu pas mencoba kita berdua di Cibenda itu belum ketemu polanya Ketemu sekarang. polanya. Sekarang udah ketemu. Udah. Ya kan? Ada tanah punya PTPN, ada pupuk, ada yang nanam. Ada yang makan saya. Tapi inilah apa namanya, senang aja ngelihat ini Pak. Jadi begitu tuh senang aja kita. Tanaman tuh beda, Pak. Gitu. Jadi gini, membuat spirit kita. Jadi karena dia tumbuh, dia membuat harapan. Itu Pak, berarti Makanya tentara hijau, Pak. itu memang, iya. Bangun bareng. Lambang kehidupan itu hijau. Mudah-mudahan lah ini Pakai baju hijau. nemu orang yang sejalan tuh Pak, Iya. nggak mudah sebetulnya. Semua banyak yang punya komit tapi ngobrolnya nggak nemu kan. Tentara hijau, penghuninya mau Belanda, tapi mau yang paling gagah ya. Udah mau menang banyak lah. Presidennya kan putih, Pak. Pas itu ya. Tapi Bapak kan dari dulu. Dulu. Pengaruhnya. Oke, itu mungkin Pak yang kami laporkan. Jadi kalau di Gunung Hejo selesai Pak 200. 200 hektar ya. Kalau yang lain-lain nunggu momentum masih 50-50, nunggu momen hujan nanti. Hujannya kan masih bagus sampai Mei kan. Iya, berasa mulai lagi. Yang berani ya. Kalau spekulasi. Nanti November. November kita sisanya Aman. Apa menyiapkan lahannya dulu ya ya. aja. Ya, coba siapin aja nanti mungkin sebelum hujan udah mulai Pak. Siap. Siap. Walaupun ini etikanya tentara begitu. Walaupun dia panglima, karena dia senior waktu akademinya tetap bang. Oh iya. Udah. Ya kita, wah ini Jawa Barat tuh dari dulu sebenarnya kita sudah banyak mikir Pak. Cuma kita kadang-kadang mau go yang sering dibilangin Pak, kalau bisa air bersih, sekolah, Iya. wah itu aja dulu karasa itu Pak. Iya. Karasa. Pokoknya pembangunan mah gampang, Pak.
jalan lecit, Nah, cai ngalir, wah. beteng rakyat buncit, buntu nyengir. Jadi terakhir, nah ngaco. Karena standarisasi hidup kan dilihat dari kencing kan Pak ya. Kalau kencingnya lancar, nya lancar, sehat. Oh. Mudah-mudahan nanti Jawa Barat jadi percontohan nih, Pak. Iya, insya Allah. Bang jadi. Waduh. Jadi itu Pak, mohon ini mungkin saran saya dari sekarang mungkin Bapak kalau bisa survei Pak masalah kemiskinan, Oh, iya? stunting gitu. Iya datanya lagi. Supaya nanti kalau ini udah jadi kan perubahannya kelihatan Pak. Iya. Harusnya berubah. Ini aja kan saya berangkat misalnya nanti di bulan April lah ya, kita minta BPS aja data Ya. khusus Jawa Barat. Ya. Karena rencananya gini Pak, nanti terlibat Babinsa. Jadi saya tuh rencana saya tidak akan ada lomba-lomba kayak dulu. Ya. Lomba desa tuh setahun sekali Ya. dinilai oleh BPS. Ya. Nah itu desa yang juara itu nanti yang bersih, pertaniannya maju, rakyatnya kemiskinannya nurun, Iya. keluarga belajarnya sukses, sampahnya tertangani, Iya. anak-anaknya sekolah, Iya. terus angka perkawinan usia dininya nggak bisa zero. Itu hadiahnya 7,5 miliar. Oh. Juaranya dalam bentuk program pembangunan. Karena Iya. kalau dikasih duit masalah Pak. Nah, itu sudah kita lakukan tahun kemarin Pak. Iya. Jadi kita bikin lomba ngasih duitnya untuk perbaikan rumah. Iya. Ya. Kita lakukan. Gitu. Kalau mereka kita kan dibilang 10 yang perbaikan rumah, wah langsung bisa berapa tuh 5 kali 50 bisa kalau hitungannya 50-an rumah jadinya bisa ada yang 2 kali lipat. Oh iya. Iya. Saya nanya ke Bapak waktu SMA pernah darmaji nggak Pak? Oh sering. Sudah minta maaf semuanya yang punya warung. Udah, dingin semua Pak. Tapi kan dulu survival Pak. Iya Pak, itu biasa Pak. Iya. Kenakalan tahun 80-an ya itu. Kalau nggak ada remaji kita nggak sehat Wah, hidup, iya. Pak. Nggak bala-bala bek. Oh. Lima, bala-bala 2, bala 5. Iya. Setelah sukses balik deh. Iya. Kan, Bapak mah bager tadi ngomong Darmaji mayarnya 2. Dua. Oh. Yang pernah nipu hiji terima. Tapi eta hebatnya tukang warung kiri zaman SMA sakit tuh ditipuan ku siswana teu bangkrutnya. Tahu juga. Tahu juga. Jadi saya pernah pengalaman kecil nih Pak. Jadi saya di Sukajadi, orang Sukajadi itu udah terbiasa masuk ke kebun binatang Taman Sari. Ya. Ke Malayar Pak. Heeh. Ya, masih kelas 2-3 SD lah. Jalan lah dari Sukajadi ke Taman Sari kan. Sampai di sana temen-temen tuh langsung pegang tangan orang. Masuk kan. Saya kan amatiran di luar gini-gini kan. Temen-temen di dalam tuh gini-gini. Hayu katanya. Pegang gitu. Saya ikut megang aja. Masuk. Sudah tahu baru sadar pasti tahu tuh karcis itu cuma dibiarin aja. Iya. Siap. Suatu saat saya punya kolam renang di grup 2 itu kan. Lagi duduk gini. Saya lihat ada anak berlima lagi ngitung duit udah berantakan ribuan sama receh-receh. Kenapa kamu? Mau masuk Pak, uangnya kurang. Saya marahin yang jaganya. Monyong kamu, saya bilang, udah nggak bayar masuk, kasih duit, kasih makan tuh. Jadi orang yang pernah susah itu akan mudah empatinya. Betul. Karena kumaha ngarasakeun kumaha carana nyeri. Iya, cuma kadang-kadang kita lupa jalan di bawah lagi Pak. Karena kita kasihkan kerja kan. Nah kalau kita ke bawah sebenarnya banyak kita bisa berguna aja Pak. Banyak. Kita bisa lihat uang beredar sekian itu benar-benar bisa ngasih makan banyak orang. Oh iya Pak. Kalau makan di Jakarta terus nggak terasa. Oh. Itu kan kita ngalamin Pak, anak sekolah ngatahartekan buduk, Iya. ya kan? Anu onongna sapal teh. Disuir-suir hewanna. Bola ya. Esnya yang disemprotin gitu loh. Kita lagi. Tapi opak sampo di Bandung ngalaman dan opak sampo di jalan gede ya. Opak. Sampe. Kicimpring. Oh iya, opak. Pasti ya tuh.
Di Samelan. Wow, Pak, saya mah semua Pak, langsung yang bawa-bawa mah hafal. Manisan cuit-cuit di bawah. Gitu-gitu Pak. Gua lali. Makanya pun botol anak kecil dengan bulat-bulat dukul gitu. Iya. Tapi lu keren gua lali make tali senal botol pernah? Pengalaman. Wow. Pengalaman. Masih. Kalau dicetak memanukan. Ya nyambungin generasinya mirip-mirip ya. Kalau masih iya Pak. Lotre Supermi. Oh nya. Paling rare di Wisota. Oh nya. Lotrenya menangin Supermi. Loper mau Superman terus aja sardencis. Jadi cuma gini aja nomor dikotak-kotakin 1 sampai 12. Naruh uang nih. Kocok keluar. Kalau dapat nomornya langsung Supermi aja menangin Supermi. Tapi ini masang ini ngalamin enggak, Pak? Glupruk. Jadul. Telur cacak pun ewe. Itu memanipulasi judi itu. Tapi waktu di Supermi Pak. Itu. Suka teh mau jadi kasar. Tuh, Pak itu mah salah lotre sih. Jadi ini inspirasi Pak bagi anak-anak yang hari ini yang ada yang nakal, berkelahi. Urusan berkelahi mah dari dulu juga udah berkelahi. Antar kelas, antar sekolah. Cuman nggak pernah ada yang dibunuh. Tidak pakai alat. Betul. Mungkin itu nanti kita bilangin mereka. Itu Pak. Kalau dulu mah, terus dulu mah kan andai kata pun kita bawa pisau Pak, pas berkelahi disimpan. Iya. Gaya hukum, Iya, jarang ada yang ini ya. Sekarang berkelahi pakai gear. Ya itulah, saya tuh masih inget Pak, karena di sekolah saya dulu itu hampir seluruh geng itu ada perwakilannya di sekolah saya itu. Rektor, eksasi, eksesi, terus banyak lah, Palang dulu banyak sekali, pasti ada perwakilan di sekolah saya. Kelompok itu. Nah, mulailah kelas 3 lah bilang itu mulai ada mainan yang hantam baru masuk geng. Tadinya belum ada itu. Mulai ngambil motor, mulai kriminal. Rusak ya. Dulu nggak ada kriminal. Dulu cuma ngomong rame-rame. Dan zaman itu belum ada narkoba masuk. Iya sih. Susah nyarinya kalau zaman Iya. dulu. Dan Kalau sekarang nggak nyari jadi yang jualan. ya nyeni lah, jadi jeger teh nyeni. Nyeni lah, jadi jeger teh. Sekarang yang saya udah pernah ngobrol kemarin yang narkoba yang Oh iya, ini paket jambak. Ya. itu Paket jambak itu nggak pakai jambak Pak. Gimana? 50.000. ngisep. Nyedotnya jangan panjang-panjang, kalau nyedot panjang dijambak. Oh gitu pakainya. Itu kan kemarin kita banyak obrak-abrik di Sumatera Utara. Warung-warung di kebon, Iya. 50.000. Makanya supir ini pada nyedot, sekali sedot naik lagi dia. Nyetir lagi, nyetirnya ngelayang-layang nabrak orang. Mudah-mudahan lah nanti Pak. Siap, Kalau harus saya kita benahin. yakinkan aja, udah tabrak-tabrakin aja. Iya, harus dirombak daripada anak kita banyak korban Pak, berhasilnya. Karena kita kalau biarkan Pak, ini paket besar nih, paket kecilnya yang bawa tentara tergoda nih Pak. Jadi kita mainnya yang paket-paket kecil nanti nih, yang besarnya nggak tersentuh nih. Nah saya bilang kita harus betul-betul, paling tidak ini harus kita hantamin nih. Kalau nggak tergoda Pak. Kalau paket kecil Pak, korbannya orang-orang kecil, 50 ribuan itu. Yang paket besar mah nggak korban Pak. Enggak. Ya gini aja dia nggak pakai. Dia cuma gini aja. Kalau nggak pakai ya. Yang paket kecil banyak anggota terlibat. Ya masyarakat itu. Udah diecer-ecer baru disedot. Kita sudah di Mabes Angkatan Darat untuk melakukan kerjasama. Pembangunan penanganan bencana, pembangunan pertanian, infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, sekolah, pokoknya semua. Bagaimana Bapak Kasat?
ini program sudah mulai lebih detail lagi, mudah-mudahan segera bisa dieksekusi segera. Amin. Gitu. Jadi kenalin dulu dong, ada Kenalin dari Kuja, dari Pupuk Indonesia, bagaimana ketersediaan pupuk hari ini? Aman, pupuk siap untuk dukung Jawa Barat jadi lumbung pangan nasional. Nasional. PTPN, Lahan siap di agroforestry. Agroforestry. Dihutanan kembali oke kan? Oke. Oke. Pokoknya kolaborasi untuk kesejahteraan warga Jabar. Semoga musibah semakin dijauhkan, Amin. tapi berkah didekatkan. Amin. Apalagi sebentar lagi THR turun. Pasti bahagia dong. Anggota sudah turun THR-nya, Pak? belum Belum. Bentar lagi. Oh gitu. Kapan Pak THR turun buat anggota TNI? Minggu depan sudah turun. Minggu depan sudah turun, ya. Tunjangan hari raya, kan gitu. Kalau saya pengen dapat tunjangan kekasih baru.